Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulidin dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan secara singkat kisah Khalifah Utsman bin Affan. Berikut videonya. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadian jujur, dermawan dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunnurain atau yang memiliki dua cahaya karena beristri dua putri Nabi SAW. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah. Di antara mereka, 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Latar belakang Utsman bin Affan dari Bani Umayyah yang cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah lebih dulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan untuk menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepersusuannya, Abdul bin Sa'ad, sebagai gubernur Mesir. Lalu sepupunya yang lain ditunjuk di Irak, yaitu Abdullah bin Amir di Basrah dan Said bin Al-As di Kufah. Tentu saja Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekanan Umar bin Khattab pada militer. Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya untuk menggagalkan setiap serangan balik dari Kekaisaran Bizantium. Selain di bidang militer, Khalifah Utsman bin Affan berhasil membuat kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat untuk didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Bahkan Utsman berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan menetapkan penertiban Al-Quran secara resmi. Kemudian di masa Utsman pula telah dibangun gedung khusus pengadilan agama yang semula berada di Masjid Nabawi. Beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selama 6 tahun pertama di masa pemerintahan Utsman bin Affan, keadaan negeri aman dan stabil. Namun 6 tahun berikutnya terdapat kekacauan politik dalam negeri akibat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya. Munculnya kekacauan ini akibat penunjukan saudara-saudara Umayyahnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dalam kebijakannya dan pembagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir.
Utsman telah mendengar perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Setelah menghadap Utsman bin Affan di Madinah atas protes beberapa pasukan dari Mesir, sekelompok pasukan ini pulang ke Mesir, namun dalam perjalanan para pasukan mencegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi bahaya kematian, Utsman bin Affan menolak memerintahkan penduduk Madinah mempersenjatai dirinya dan melawan para pemberontak. Utsman bin Affan bahkan mencegah sepupunya Muawiyah untuk mengirim pasukan untuk melindungi sang khalifah agar tidak terjadi pertumpahan darah di Madinah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan ini, tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Akhirnya kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh oleh para pemberontak. Dunia Islam gempar atas peristiwa tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Peristiwa inilah yang nanti akan menjadi momok perpecahan pertama dalam sejarah Islam. Para pemberontak yang menguasai Madinah menunjuk sendiri khalifah barunya. Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib, sahabat sepupu sekaligus menantu Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan, sebagaimana para sahabat terdekat Nabi menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap Khalifah Utsman. Tokoh-tokoh utama lain di Madinah meyakinkan Ali agar menjadi khalifah, mengingat bahwa dirinya adalah sosok yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan persatuan di dunia Islam. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Minallahil musta'an walaitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.